Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, putra Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi, sebab ia mengikuti kita," sambil berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang dijatuhkan dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengar Tuhan Yesus keluar dari daerah Israel. Tuhan Yesus pergi ke Tirus dan Sidon. Sekarang ini namanya daerah Tirus dan Sidon, ini Sur dan Saida, yang terletak di pesisir Lebanon Selatan. Ini letaknya Tirus dan Sidon. Tuhan Yesus pergi ke Tirus dan Sidon bukan untuk mewartakan kabar gembira kerajaan Allah atau mencari tempat yang sunyi sepi untuk memberi instruksi kepada para muridnya. Namun Tuhan Yesus pergi ke tempat ini untuk menyingkir, menghindari penguasa Herodes Antipas. Biasa dikatakan dalam bacaan Injil, kalau Tuhan Yesus menghadapi bahaya, Ia menyingkir, menghindari bahaya tersebut. Demikian juga Tuhan Yesus pergi ke Tirus dan Sidon dalam rangka keluar dari wilayah
Raja Herodes Antipas yang telah membunuh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari kasih, kepergian Tuhan Yesus di tempat ini segera dikenali oleh seorang perempuan Kanaan. Dan ia segera mohon bantuan Tuhan Yesus dengan permohonannya, kasihanilah aku ya Tuhan, putra Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ini yang menjadi permohonan seorang ibu Kanaan ini memohon kepada Tuhan Yesus untuk putrinya yang kerasukan setan dan sangat menderita. Kita bisa merasakan bagaimana seorang ibu ini yang anaknya putrinya kerasukan setan dan sangat menderita Tentu bagi ibu-ibu mbok-mbok, mak-mak punya pengalaman kalau anaknya sakit sakit menderita yang hebat, yang parah tentu bisa merasakan penderitaan seorang ibu terhadap anaknya yang mengalami kesusahan atas dasar cinta yang luar biasa seorang ibu kepada anaknya, maka ia berjuang dengan sungguh-sungguh. Maka perempuan Kanaan ini menyebut Tuhan Yesus putra Daud, Mesias. Dan mengherankan mengapa Tuhan Yesus tidak segera memberi pertolongan berbeda dengan kisah-kisah yang lain. Kalau ada seorang yang minta bantuan, pertolongan dengan segera Tuhan Yesus membantunya. Dan alasannya akan segera terungkap ketika para murid ini merasa terganggu terhadap seorang ibu ini yang dalam perjalanan mereka selalu mengikutinya, bahkan sambil berteriak-teriak, bengok-bengok mohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Suruhlah ia pergi. Ini sikap para murid yang merasa terganggu minta kepada Tuhan Yesus supaya meminta perempuan ini segera pergi. Baru terungkap alasan mengapa Tuhan Yesus tidak segera menjawab permohonannya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dalam bahasa kita tidak ada jadwal untuk anak dari ibu Kanaan ini yang sakit. Ia adalah orang asing bukan umat Allah berada di keselamatan anugerah diperuntukkan kepada bangsa Israel, maka tidak ada jadwal baginya, bagi anaknya. Saudara-saudari kasih, ibu ini tidak berhenti di sini ketika Tuhan Yesus menolaknya tidak mengabulkannya. Namun kita melihat sikapnya
mendekat dan menyembah Dia. Ini ditolak, tidak langsung pergi ya, mengundurkan diri, namun justru ini sikapnya ya mendekat dan menyembah Tuhan Yesus, dan juga mengajukan permohonan lagi, permintaan lagi kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah aku. Ini permintaannya ya semakin mendalam ya, karena merasakan bagaimana anaknya yang menderita. Tuhan, tolonglah aku. Sudah dikasih tanpa menyebut, Tuhan Yesus tanpa menyebut perempuan, ya, kata perempuan langsung menjawab ya. Ini sepertinya agak ya kurang sopan, ya, kasar. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Keselamatan berkat ini kan diperuntukkan bagi umat Israel, bangsa Israel. Tidak patut diberikan ke bangsa lain. Dan kita pasti kasih mendengar jawaban Tuhan Yesus ya, perempuan ini ya membenarkan ya jawaban Tuhan Yesus, benar Tuhan. Namun ia tidak ya berhenti, namun melihat ada suatu harapan ya, ada celah. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini yang diharapkan dari perempuan ya. Memang benar ya, keselamatan dianugerahkan kepada ya bangsa Israel. Namun ia percaya ya bahwa keselamatan juga akan dianugerahkan, diwartakan melalui anak-anak ya. Cukup baginya remah-remah ya, tidak mengharapkan roti yang utuh, namun remah-remah ya, berkat remah-remah ini cukup bagi putrinya. Kemudian Tuhan Yesus memberi peneguhan kepada seorang ibu, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Dan akhirnya anaknya mendapatkan kesembuhan. Saudara yang kasih, kita melihat iman yang besar, yang tangguh ya, dari seorang perempuan Kanaan, bukan bangsa Yahudi. Kita melihat ia mengandalkan ya Tuhan Yesus. Ya, sungguh beruntung bagi manusia yang mengandalkan Tuhan Yesus. Mengandalkan berarti tidak memaksa, tidak mendesak, tetapi mempercayakan persoalannya ya, kepada Tuhan tanpa meminta tanda satu apapun. Ini sungguh beruntung ya bagi perempuan Kanaan yang ditampilkan dalam bacaan Injil yang mengandalkan Tuhan Yesus. Sikap imannya yang luar biasa, ia mampu mengubah ya, jadwal Allah. Yang tadi tidak ada jadwal berkat ya, keselamatan bagi anaknya, namun karena imannya ya, yang sungguh luar biasa, ia mampu mengubah ya, jadwal Allah sehingga anaknya ya,
mendapatkan kesembuhan, mendapatkan berkat. Di sini kita melihat imannya, ia mempunyai sikap iman yang dewasa, yang rendah hati, dan ia percaya bahwa anaknya pun akan mendapat keselamatan dari Tuhan Yesus, dan memang terjadi. Untuk itu paguyan kasih, belajar dari iman seorang ibu Kanaan, kita diajak dalam hidup kita juga senantiasa mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus dalam hidup kita. Mungkin dalam hidup kita menghadapi banyak masalah, persoalan yang mungkin kita tidak mampu di luar batas kita, namun kita diajak untuk mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus, percaya kepadanya, berserah diri kepadanya, maka anugerah keselamatan juga akan dianugerahkan kepada kita.